Halo semuanya. Oke, hari ini kita akan mempelajari bersama-sama ya topic of the text, sebuah materi reading comprehension yang saya yakin kalian sudah sangat familiar ya. Oke, bagi kalian yang sudah ngerti banget bisa skip video ini, tapi bagi kalian yang masih perlu mendalami terkait topic of the text, ya bisa ya untuk menyimak video ini sampai akhir. Oke, kita mulai dari yang pertama. Kita mulai dari poin A terlebih dahulu, yaitu pengertiannya. Sebenarnya secara simple topik pasti kalian sudah sangat paham ya. Namun saat kalian sedang mengerjakan soal reading comprehension, kemudian mendapatkan soal topic of the text, maka kalian diminta untuk menentukan ya, menentukan apa sih? Menentukan inti pembahasan atau pembahasan inti. Nah, inti pembahasannya apa? Ya tentu inti pembahasan dari bacaan yang sedang menjadi pertanyaan di susunan pertanyaan itu ya. Menentukan inti pembahasan dari bacaan yang diberikan. Misalkan kalian lagi tes reading comprehension nih, atau lagi ada tes bacaan. Kemudian bacaannya terdiri dari 4 paragraf atau 3 paragraf. Gitu ya. Nah, sebenarnya semua ini 3 paragraf ini intinya tuh apa sih? Kenapa sih harus sampai 3 paragraf? Sama kayak kalau kalian ngomong ngalor ngidul. Intinya apa sih? Ngomongin apa sih sebenarnya? Nah, gitu ya, itu topik. Terus kita lanjut ke poin B-nya. Beberapa bentuk pertanyaan yang bisa digunakan untuk menanyakan inti pembahasan. Scroll dulu. Yang pertama, yang paling sering digunakan tentu adalah kurang ke atas. What is the topic of the text? Ini ya, yang paling sering digunakan oleh pembuat soal untuk menanyakan inti pembahasan, tentu sesuai judul, yaitu what is the topic of the text. Kemudian bisa saja pembuat soal menggunakan diksi-diksi yang lain, misalnya mainly about atau mainly talk about atau bisa juga mainly concerned with. Dan bisa juga menggunakan diksi gist. Jadi, what is the gist of the text? Atau what is the gist of the text? Semua kata-kata tersebut itu menanyakan inti pembahasan atau topik ya. Nah, gimana caranya kalian supaya bisa ya untuk secara tepat menentukan topik bacaan? Tidak perlu baca semuanya, guys. Ini saya tuliskan tips mengerjakan topik. Tips mengerjakan topik bacaan. Kalau ada pertanyaan, kalau kalian lagi tes, kemudian ada pertanyaan, what is the topic of the text? Maka bisa perhatikan langkah-langkah atau tips-tips yang saya tuliskan berikut ini ya. Yang pertama, yang harus kalian ketahui banget nih, topik itu
selalu berupa noun phrase. Topik selalu berupa noun phrase. Jadi bukan kalimat ya teman-teman ya. Ingat perbedaan noun phrase dengan kalimat. Nah, ini saya tulis pakai warna merah. Kalau kalimat ada predikatnya guys, minimal subjek predikat lah. Tapi kalau kalian lebih familiar pasti subjek, predikat, objek, dan kata keterangan. Nah, selama ada si ini nih, si predikat, itu namanya kalimat. Dan topik, ya most unlikely will not be a sentence guys. Karena ya selalu berupa noun phrase. Kecuali si pembuat soal lagi lupa aja. Nah, ini sekedar catatan tambahan, barangkali ada yang perlu. Apa sih yang dimaksud dengan noun phrase? Ini masih poin 1 ya, hanya elaborasinya dulu, belum ke tipsnya. Nanti insya Allah saya juga akan jelaskan secara lebih lanjut apa itu noun phrase. Noun phrase itu adalah sekumpulan kata. Jadi bisa lebih dari minimal 2 kata ya, minimal 2 kata atau 3 kata, bisa sampai 9 kata. Intinya apa? Intinya noun phrase adalah sekumpulan kata yang di dalamnya tidak ada predikat. Seperti yang saya tuliskan di atas, ketika sekumpulan kata sudah ada predikat, maka nanti namanya adalah kalimat, sentence ya, bukan noun phrase lagi. Kemudian informasi tambahannya terkait tips nomor 1 ini, apa sih yang bisa menempati posisi predikat dalam bahasa Inggris? Ada beberapa ya guys ya. Yang pertama tentu adalah kata kerja. Kata kerja itu contohnya kayak makan. Intinya kata-kata yang menunjukkan tindakan lah. Ya, makan, minum, menulis. Ini semua namanya verb. Melakukan, menyapu, dan lain sebagainya. Kemudian yang bisa menempati posisi predikat selanjutnya adalah to be. To be itu yang semacam is, am, are, was, were, dan lain-lain ya. Itu namanya to be dan bisa menjadi predikat juga. Dan ketiga yang bisa menempati posisi predikat adalah auxiliary verb. Auxiliary verb itu kata kerja bantu. Contohnya kayak do, does, did, dan lain-lain. Bisa juga kayak can, could, will, would, dan lain sebagainya. Oke ya, itu adalah tips yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kalian sedang tes reading comprehension, kemudian mendapatkan pertanyaan topik seperti ini, maka pastikan yang harus kalian lakukan cukup skimming aja. Oke, skimming aja. Nah, cara men-skimmingnya ada beberapa hal guys. Maksud dari skimming itu baca cepat ya, jadi nggak usah semua kalimat kalian baca. Baca cepat dalam artian yang harus kalian baca itu cukup beberapa kata saja. Cukup fokus pada main clause alias subjek predikatnya aja. Oke, cukup fokus pada main clause saat kalian harus melakukan skimming. Nah, main clause kalimat yang mana yang harus kalian perhatikan? Nah, ada perbedaannya nih antara jika hanya satu paragraf dan jika lebih dari satu paragraf. Misalnya kalian lagi ngerjain soal reading, kemudian bacaannya hanya satu paragraf. Jika satu paragraf, maka yang harus kalian lakukan, skimmingnya, teknik skimmingnya adalah dengan membaca 2 kalimat pertama. Tapi ingat ya, main clause-nya aja ya, atau klausa-klausa utamanya saja. Baca 2 kalimat pertama atau
dua kalimat terakhir. Atau dua kalimat terakhir. Kenapa harus kayak gitu? Karena dalam tipikal suatu paragraf itu bisa paragraf yang deduktif atau induktif. Gitu ya. Terus, gimana kalau ketika kalian ngerjain soal reading dapatnya 2 paragraf atau lebih? Jika lebih dari 1 paragraf, maka tetap yang harus kalian lakukan adalah skimming. Tapi ingat, paling utamanya tempat pertama mencari topik ada di paragraf pertama. Ingat-ingat ya, kalau ada pertanyaan topik, maka pastikan langsung lihat ke paragraf pertama. Dan yang bisa kalian lakukan adalah baca 2 kalimat pertama atau 2 kalimat terakhir paragraf pertama. Kalian lagi tes nih, entah apapun itu ya, bisa UAS, bisa PTS atau apapun. Kemudian pertanyaannya topik, ya langsung lihat paragraf 1. Lihat paragraf 1, kemudian baca 2 kalimat pertamanya. Seandainya di pilihan ganda ada jawabannya, ya udah langsung pilih aja. Tapi kalau di pilihan ganda belum ada yang mewakili 2 kalimat pertama, paragraf pertama, langsung lihat ke 2 kalimat terakhir paragraf pertama. Ingat konsepnya ya, konsepnya itu antara deduktif atau induktif. Nah, maksudnya gimana deduktif induktif? Ini yang nyambung ke poin tips yang ketiga. Kalau ada pertanyaan topik, pastikan cari pernyataan yang to the point. Oke, pastikan cari pernyataan yang to the point. Kenapa? Karena konsepnya topik itu adalah satu general statement atau pernyataan umum yang nantinya akan dijelaskan. Maka kalau kalian pernah belajar di bahasa Indonesia ya, itu ada konsep dijelaskan menjelaskan. Nah, topik adalah statement yang nantinya akan dijelaskan. Itulah kenapa nantinya kalimat pertama, oke, di paragraf 1 itu kan kalimat. Nah, kalimat pertama ini nanti akan diparafrase menjadi noun phrase di pilihan ganda. Gitu ya. Ini adalah satu soal yang meminta kalian untuk menentukan topik. Jadi saran saya jangan buru-buru ke bacaannya dulu, tapi langsung saja ke pertanyaannya. Oke, langkah paling pertama baca soal dulu. Gitu ya, baca soal dulu, jangan buru-buru ke teksnya. Setelah baca soal, kan kalian tahu nih, pertanyaannya adalah topik. Nah, setelah tahu topik, maka langkah selanjutnya seperti yang saya tulis di atas, yang harus kalian perhatikan, ini kan cuma 1 paragraf. Berhubung cuma 1 paragraf, maka langsung perhatikan saja di kalimat pertama dan kalimat kedua. Oke, kalimat pertama dan kalimat kedua. Kalimat pertamanya sudah sangat jelas, yaitu climate change. Setelah dilihat di pilihan ganda, hanya ada A dan hanya ada A. B itu tidak ada climate change, C nggak ada, D nggak ada, E kok ada. Ya.
Setelah itu baru deh antara A atau E. Apakah dampak dari perubahan iklim terhadap wildlife atau aktivitasnya manusia dan dampaknya terhadap perubahan iklim. Nah, setelah dilihat di kalimat kedua ternyata ada kata-kata ini nih, effects on wildlife. Maka otomatis jawabannya adalah yang alfa. Gitu ya. Gampang kan? Gampang lah. Terus, bisa ya, paham ya kenapa jawabannya alfa ya. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua. Ingat, langkah paling pertama adalah baca dulu soalnya. Jangan buru-buru ke teksnya. Setelah tahu bahwa pertanyaannya adalah what is the topic of the text atau what is the main topic of the text, maka ini kan lebih dari satu paragraf. Maka yang kalian perhatikan adalah paragraf 1. Skimming paragraf 1. Ya, skimming paragraf 1. Di sini ternyata hanya ada 1, 2, dan 3 kalimat. Hanya ada 3 kalimat. Dan kalimat pertama bicara tentang teknologi. A ada, B ada teknologi, C ada teknologi, D nggak ada, otomatis delta salah. Eko juga otomatis salah. Kenapa? Karena delta sama Eko tidak ada kata teknologi. Gitu ya. Setelah itu kalian baca lagi. Smartphone, ini hanya pengembangan dari kalimat pertama, maka lihat di kalimat terakhir. Di sini ada kata-kata negative impact. Otomatis jawabannya adalah yang bravo. Gitu ya. Bravo. Dengan 2 kata kunci. Di kalimat 1 itu ada kata kunci technology. Dan di kalimat ketiga itu ada kata negative impact. Maka nama paragraf ini adalah paragraf campuran, dalam artian ada deduktifnya, ada juga induktifnya. Oke, sekian dulu dari saya untuk materi topic of the text. Selamat jumpa kembali di video-video selanjutnya.